Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal vitamin D. Mungkin Anda mikirnya, vitamin D kan buat tulang aja, simple. Tapi gimana kalau kebutuhan ayam modern yang tumbuhnya super cepat itu ternyata jauh lebih rumit? Dan gimana kalau praktik yang biasa kita anggap standar justru malah nyimpen masalah gitu? Iya, kita bakal lihat nih berbagai riset terbaru ya. Ada dari jurnal Animals, Genes, Poultry Science, ada studi kasus soal keracunan, ada juga tinjauan metabolismenya. Fokus kita jelas, peran vitamin D di unggas, terutama ya ayam broiler sama petelur. Oke, jadi misi kita kali ini kita mau bongkar nih peran vitamin D yang ternyata nggak cuma soal tulang. Kita lihat juga gimana bentuk dan level pemberian yang beda-beda itu bisa kasih efek yang, kadang nggak terduga. Dan pastinya menyajikan wawasan penting soal nutrisi esensial ini buat Anda. Sip, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Vitamin D3 kolekalsiferol itu yang biasa dipakan, itu kan belum aktif ya? Betul sekali. Jadi tubuh unggas itu perlu ngubah dulu. Utamanya sih di hati sama ginjal. Diubah jadi bentuk aktif, namanya 1,25 OH2D3. Nah, baru dia bisa kerja. Uniknya nih, kalau di unggas, proses aktivasi ini bisa terjadi di lebih banyak organ dibanding mamalia loh. Wah, artinya proses ini krusial banget ya, harus lancar. Krusial sekali. Dan gini, proses konversi ini kadang bisa terganggu. Misalnya karena stres, atau ayamnya sakit, atau kualitas pakannya kurang bagus. Apalagi ayam yang tumbuhnya dipacu kenceng gitu kan. Oh, jadi ada faktor penghambatnya juga ya? Ada. Nah, inilah yang mendorong orang mikir, kenapa nggak pakai bentuk metabolit yang lebih siap pakai aja? Contohnya 25-hidroksikolekalsiferol atau 25-OHD3. Ini nggak terlalu bergantung sama konversi di hati. Ada juga bentuk sintetis, kayak 1-alfa-OHD3. Ini menarik karena dia bisa lompatin satu tahap penting pengaturan di ginjal. Bisa berguna kalau ada masalah ginjal mungkin ya? Bisa jadi. Tapi ya perlu hati-hati juga, karena kontrol alaminya jadi hilang sebagian. Oke, jadi ada pilihan bentuk lain selain D3 biasa. Terus gimana dampaknya ke performa ayam? Hasil studinya gimana? Konsisten nggak? Nah, ini hasilnya cukup bervariasi, tergantung kondisi ya. Beberapa studi nunjukin kalau 25-OHD3 itu bisa ningkatin persentase daging dada, atau memperbaiki performa di awal-awal, sama nekan angka kematian di kondisi pemeliharaan komersial. Oke, itu menarik. Ada lagi? Ada studi lain, ini di ayam kampung jenis yellow feathered. Di situ suplementasi D3 dibanding yang nggak dikasih D3 sama sekali ya, itu jelas ningkatin bobot badan sama efisiensi pakan. Tapi kayaknya ada temuan yang cukup bikin kaget ya soal level optimalnya itu loh. Nah, ini dia bagian yang seru banget. Ada studi dari Lopez dan kawan-kawan. Mereka nemuin performa ayam broiler, kita bicara bobot badan sama konversi pakan nih ya, itu justru mencapai titik optimal cuma pakai 25% dari level vitamin D3 yang biasa dipakai industri. 25%? Cuma seperempatnya? Iya, hanya 25%. Dan pemberian level yang lebih tinggi, 50%, 75%, bahkan 100% dosis komersial. Itu nggak ngasih manfaat performa tambahan. Wah, ini temuan penting banget. Kalau cuma butuh 25% untuk performa, berarti level yang biasa dipakai sekarang jangan-jangan ketinggian ya? Atau mungkin malah berlebihan kalau targetnya cuma performa. Tepat sekali. Pertanyaan itu jadi makin relevan kalau kita lihat dampaknya ke tulang. Oke, kita pindah ke tulang sekarang. Udah jelas lah ya, vitamin D penting buat tulang. Kalau kurang, bisa rakitis. Tapi katanya lesi rakitis karena kurang D3 atau kalsium itu beda ya sama kalau kurang fosfor? Betul, manifestasinya di tulang itu beda kelihatannya. Dan ya, pemberian D3 yang cukup memang terbukti ningkatin mineralisasi, kandungan abu, kalsium, fosfor, sama kekuatan tulangnya. Itu udah standar lah ya. Udah standar. Tapi studi Lopez yang tadi itu, lagi-lagi ngasih kejutan. Kejutan apa lagi nih soal tulang? Gini, meskipun performa sama ukuran kuantitatif tulang, kayak persentase abu atau kekuatan patahnya, kelihatannya sama bagusnya di level D3 25% sampai 100%, tapi pas diperiksa jaringan tulangnya pakai mikroskop, ini namanya histopatologi, ceritanya jadi lain. Gimana tuh ceritanya? Ayam yang dikasih level 25% sama 50% itu malah nunjukin adanya tibial dyschondroplasia, TD.
Itu kelainan pertumbuhan tulang rawan. Loh, kok malah ada kelainan? Nah, yang lebih kaget lagi, ayam di level 100% yang standar industri itu malah munjukin tanda osteopetrosis. Tulangnya jadi terlalu padat. Ini penyakit juga. Plus, ada TD juga. Ternyata, cuma kelompok yang dikasih level 75% yang tulangnya kelihatan normal di bawah mikroskop. Wah, ini penting banget. Jadi kayak lihat performa bagus, angka persen abu tinggi, itu belum jaminan ya kalau tulang di dalamnya di level sel itu sehat. Persis. Nggak bisa lihat tulangnya aja. Apa yang kelihatan bagus di permukaan belum tentu mencerminkan kesehatan tulang yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga, kelebihan D3 itu bahaya loh. Ada studi toksisitasnya. Kalau dosisnya ketinggian banget, bisa bikin kalsifikasi, penumpukan kalsium di organ lunak kayak ginjal, terus kalsium darah tinggi, hiperkalsemia, sampai lumpuh segala. Jadi memang harus pas ya dosisnya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih juga. Kompleks ya. Oke, jadi nggak cuma soal performa dan tulang. Vitamin D ini ternyata main peran juga di area lain yang nggak kalah penting, sistem imun kan ya? Betul banget. Vitamin D ini modulator penting buat sistem imun. Sel-sel imun kita, kayak makrofag sama limfosit T, itu punya reseptor vitamin D, namanya VDR. Nah, kalau VDR ini diaktifkan sama bentuk aktif vitamin D, dia bisa ningkatin produksi peptida antimikroba kayak katelisidin. Itu buat lawan kuman. Terus bisa juga bantu nekan peradangan, ngurangin produksi molekul sinyal proinflamasi kayak IL-6 dan TNFA. Plus, modulasi respons sel T juga. Pantesan tadi disebut ada studi yang pakai 25 OHD3, angka kematiannya lebih rendah ya? Mungkin karena efek ke imun ini. Sangat mungkin. Ada kaitannya ke situ. Studi yang di ayam kampung yellow feather tadi juga nemuin kaitan level D3 sama perubahan mikrobiota usus ya, sama ekspresi gen di hati juga. Wah, luas banget efeknya. Iya, sampai ke sana efeknya. Ke metabolisme lemak, ke jalur imunitas kayak diferensiasi sel TH17, sinyal PPER, kompleks memang. Nah, ini semua kan di ayam ya. Ada hubungannya nggak sih sama kita, sama kesehatan manusia? Oh, tentu ada relevansinya. Peran VDR tadi, reseptor vitamin D, itu kan sentral banget di ayam buat tulang dan imun. Ternyata di manusia juga gitu. Ada studi soal gen VDR pada manusia yang kena osteoporosis misalnya. Ditemukan kalau variasi genetik di gen VDR, contohnya polimorfisme CDEX2, sama tingkat ekspresi gen VDR itu sendiri, ternyata berkaitan sama risiko osteoporosis dan kejadian patah tulang pada manusia. Wah, menarik banget ya. Jadi VDR ini kayak kunci penting lintas spesies gitu ya buat kesehatan tulang. Apalagi kan sekarang isu kekurangan vitamin D pada manusia lagi ramai ya dibahas. Karena kurang kena matahari, gaya hidup. Betul, makanya riset di ayam ini bisa kasih kontribusi juga. Misalnya, potensi fortifikasi telur atau daging ayam pakai vitamin D. Atau ya pakai ayam sebagai model buat mempelajari hubungan vitamin D, peradangan, sama penyakit pernapasan misalnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih buat pendengar semua, apa poin utamanya? Peran vitamin D di unggas ini ternyata jauh lebih kompleks ya dari sekedar buat tulang kuat. Level optimalnya mungkin nggak setinggi yang kita kira selama ini, terutama kalau lihat kesehatan tulang secara mikroskopis. Terus bentuk metabolit kayak 25 OHD3 itu bisa punya keunggulan tersendiri di kondisi tertentu. Dan dampaknya itu luas banget, sampai ke sistem imun, performa, bahkan ada relevansinya buat kesehatan kita juga. Iya, pertanyaan penting yang muncul dari semua ini kan, gimana caranya kita nyeimbangin kebutuhan performa produksi yang tinggi dengan kesehatan tulang yang sebenarnya yang sehat sampai level seluler, bukan cuma angka di atas kertas. Plus fungsi imun yang optimal juga. Tembuan histopatologi tadi itu jelas ngasih sinyal, kita perlu lihat lebih dalam lagi, nggak cuma parameter yang biasa diukur. Nah, sebagai penutup nih ya, buat bahan renungan Anda di rumah, kalau praktek standar industri buat vitamin D aja ternyata mungkin belum optimal. Atau bahkan ada potensi ganggu kesehatan tulang halus ayam yang super cepat ini. Kira-kira area mana lagi ya dalam nutrisi atau praktik peternakan modern yang mungkin perlu kita tinjau ulang? Perlu kita lihat lagi dengan kacamata yang lebih kritis dan mendalam. Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.